teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Deborah Indo. Saya adalah mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Saat ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Dan kisah ini juga merupakan refleksi iman berdasarkan asal-usul dan dasar hidup manusia, terlebih khususnya bangsa Israel. Jadi pada hari yang pertama Allah menciptakan terang, karena pada saat itu kegelapan menutupi samudera raya. Jadi Allah sendiri adalah terang, maka yang pertama Ia hadirkan di tempat Ia berada adalah terang itu sendiri. Pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, yakni untuk memisahkan air yang ada di atas dan juga air yang ada di bawah. Hal ini memungkinkan agar ciptaan yang ada di bumi tidak terkena bahaya. Pada hari yang ketiga, Allah memisahkan air yang ada di bumi sehingga muncullah tanah yang kering. Lalu Allah memerintahkan juga tanah-tanah itu untuk menumbuhkan tunas-tunas muda dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan lain. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, dan benda-benda penerang itu ditaruh di langit. Yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Pada hari yang kelima, Allah memenuhi bumi dengan makhluk-makhluk hidup, yaitu yang berkeriapan di dalam air dan yang berterbangan melintasi cakrawala, seperti ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang darat, seperti binatang-binatang liar, ternak, dan juga binatang-binatang melata. Juga Allah menciptakan manusia, yaitu yang serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat dan juga bergembira atas apa yang menjadi hasil pekerjaannya itu yang sungguh amat baik. Berdasarkan kisah penciptaan ini, kita dapat berefleksi dengan menarik sebuah relevansi dari kisah-kisah tersebut. Yang pertama, terang. Terang mengajarkan kita untuk selalu membawa cahaya kehangatan dimanapun kita berada, sehingga sang terang itu makin dimuliakan melalui diri kita. Yang kedua, cakrawala yang menjadi batas juga mengajari kita tentang pentingnya sebuah batasan-batasan dalam hidup bersama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, termasuk juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita perlu menyadari batasan-batasan itu agar tidak membahayakan sesama dan juga tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan menjadi dasar kebutuhan manusia dan juga binatang-binatang lainnya untuk dapat bertahan hidup, baik itu sebagai sumber pangan atau juga sebagai sumber oksigen. Oleh karena itu, kita perlu merawat alam ini. Misalnya, dengan kita menghentikan penebangan pohon secara liar, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, yakni dimulai dari menjaga kebersihan pekarangan rumah di sekitar kita. Yang keempat, benda-benda penerang diciptakan oleh Allah agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya cahaya matahari sangat membantu untuk meningkatkan vitamin D bagi tubuh manusia. Begitu juga dengan tanaman-tanaman dapat berfotosintesis karena adanya cahaya matahari. Kita perlu menjaga agar hawa atau udara dapat tetap stabil dengan kita mengurangi sampah plastik dan juga efek dari rumah kaca itu sendiri. Yang kelima, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tentu perlu kita pelihara kehidupan mereka dengan menjaga kebersihan laut dan mengurangi polusi udara yang beracun agar tidak merusak ekosistem yang ada. Kita bisa memulainya dengan tidak membuang atau bahkan memakai sampah-sampah plastik ketika kita berkunjung di laut atau juga di pantai, karena sangat tidak etis jika kita mengotori laut atau pantai yang telah memberi kita keindahan. Yang keenam, binatang-binatang darat perlu juga diperhatikan dan terus dipelihara oleh manusia. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan pembunuhan liar atau berburu liar pada binatang-binatang yang ada. Yang diciptakan pada hari yang keenam juga adalah
manusia. Manusia diciptakan sejenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya merupakan imago Dei atau serupa dan segambar dengan Allah. Dalam artian, manusia laki-laki dan manusia perempuan memiliki hubungan khusus dengan Allah, memiliki hubungan khusus dengan sesama manusia, dan memiliki hubungan khusus dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia sendiri diciptakan dengan rupa dan gambar Allah, yaitu dengan tujuan yang paling utama adalah untuk saling tolong-menolong. Jadi kita perlu menghentikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi antar gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Salah satu contohnya adalah dengan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang kisah penciptaan dan refleksinya untuk kehidupan kita hari lepas hari. Selamat menikmati setiap ciptaan Tuhan yang indah dan hargailah itu dan perlakukanlah sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.